Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, dosen pendidikan kewarganegaraan, Ibu Murni Sitanggang, STH, MTH, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai ketidakseimbangan hak, pendidikan, dan juga kewajiban dalam kasus bullying koas pendidikan kedokteran di Undip. Nah, sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya perkenalkan dengan anggota. Saya. Nah, selanjutnya teman-teman, adapun hal yang melatar belakangi kita mengambil topik pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, karena bullying masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, terutama pada lingkungan pendidikan perguruan tinggi seperti kasus yang kita ambil yaitu koas pendidikan kedokteran. Dan dampak yang dihasilkan bagi korban ini sangat serius karena adanya ketidakadilan dan juga tekanan. Yang ini menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan juga kewajiban seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Kasus ini terjadi pada tahun 2024, terhitung di 2 tahun yang lalu. Namun, kenapa masih relevan untuk kita bahas? Karena budaya senioritas masih sering kita jumpai, dan ini mengakibatkan perilaku bullying, menunjukkan hak mahasiswa yang sangat lemah. Ini perlu evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan untuk meningkatkan perbaikan di masa depan. Kasus ini terjadi tahun 2024, di mana korban mengalami bullying dari tahun 2022 sampai 2024 pada masa program pendidikannya. Korban mengalami tekanan baik secara psikologis maupun verbal. Kasus ini terjadi di program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang. Korban diduga mengalami perundungan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada masa pendidikannya, korban seringkali mendapatkan intimidasi verbal, beban kerja yang berat, bahkan pemerasan dan juga pengancaman. Puncaknya, pada tanggal 12 Agustus 2024, korban ditemukan meninggal dunia di tempat tinggalnya akibat dari tekanan mental dan psikologis selama masa pendidikan. Yang pertama, penyimpangan kewajiban. Budaya senioritas bikin mahasiswa terjebak dalam beban kerja non-medis yang gak masuk akal, sehingga hak belajar mahasiswa di lingkungan yang aman jadi hilang. Yang kedua, pelanggaran hukum dan HAM. Praktik ini melanggar Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Praktik ini bukan cuma masalah kampus, tapi juga merusak mental seorang calon dokter. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan peran. Banyak yang salah kaprah dalam tanggung jawab ini. Terutama senior itu harusnya mengayomi juniornya, bukan malah memberikan tekanan yang berlebihan yang mengakibatkan bullying terhadap junior. Dalam lingkup pendidikan, terutama pendidikan kesehatan, terdapat sistem hierarki, yakni tingkatan antara senior dan juga junior. Tingkatan ini dipergunakan untuk mempermudah koordinasi dan juga proses pembelajaran. Namun dalam implementasinya seringkali disalahartikan, di mana senior mendominasi. Ini menyebabkan terbentuknya budaya senioritas dan juga bullying di lingkup pendidikan yang dapat menyebabkan tekanan mental. Kasus bullying pada koas terjadi karena ketidakseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Mahasiswa seringkali mendapat beban yang terlalu berat, sehingga hak mereka untuk belajar dengan aman menjadi terabaikan. Akibatnya kondisi ini tidak hanya menimbulkan konflik, tapi juga berdampak pada kesehatan mahasiswa, sehingga kualitas pembelajaran menjadi merendah. Tahan terdiri dari 3 poin. Salah satunya itu poin pertama yaitu memberikan edukasi anti bullying. Mahasiswa diberikan edukasi apa itu anti bullying, dampak bullying, dan pencegahan bullying. Mentoring resmi yaitu kegiatan bimbingan yang diselenggarakan oleh kampus
yang supaya senior tidak memiliki kekuasaan bagi mahasiswa-mahasiswa sport tanpa identitas, supaya korban dan saksi tidak diteror oleh si pelaku. Solusinya itu diberikan sanksi tegas kepada korban. Terus sanksi kedua itu pendampingan psikolog kan kondisi dan mental korban. Terus ketiga itu penyelesaian masalah dengan pertemuan pelaku dan korban. Kemudian, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kasus kali ini? Yaitu adanya ketidakseimbangan antara hak dan juga kewajiban yang terjadi di lingkungan pendidikan. Mahasiswa yang seharusnya mendapatkan hak untuk belajar dengan aman dan nyaman tidak tercapai karena adanya tekanan dan juga intimidasi. Lain, senior dan juga lingkungan pendidikan yang seharusnya membimbing dan juga memberikan pengamanan tidak dijalankan secara baik dan maksimal. Ini mengakibatkan tidak terjadinya keharmonisan antara hak dan juga kewajiban. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menjalankan pencegahan dan juga solusi yang sudah diberikan. Penjelasan itu tadi, sekian mengakhiri dari penjelasan yang telah kami berikan. Dan keharmonisan antara hak dan juga kewajiban untuk keberlangsungan masa depan. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.